Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional atau SIKN dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional atau JKN. Adapun materi yang akan disampaikan adalah bagian pertama, konsep penyelenggaraan. Bagian kedua, infrastruktur aplikasi. Bagian ketiga, konsep implementasi. Dan bagian keempat, pengantar praktik aplikasi. Bagian pertama, konsep penyelenggaraan SIKN dan JKN. Penyelenggaraan Kearsipan Nasional. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional, yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan sistem kearsipan nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan kearsipan nasional akan dapat berjalan secara efektif apabila lembaga kearsipan nasional didukung oleh suatu sistem informasi kearsipan nasional. Agar fungsi sistem informasi kearsipan nasional dapat berjalan secara optimal, lembaga kearsipan nasional perlu membentuk jaringan informasi kearsipan nasional. Ketentuan mengenai pembangunan SIKN dan pembentukan JIKN di atas diatur pada Pasal 12 hingga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. SIKN berfungsi mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara, menjamin penggunaan informasi hanya kepada pihak yang berhak, serta menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa. JIKN berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, meningkatkan kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 115 dinyatakan bahwa JIKN merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan untuk arsip dinamis dan statis. Terkait penyelenggaraan SIKN dan JIKN dalam konteks sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, dalam Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dinyatakan: Pertama, untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi instansi pusat dan pemerintah daerah. Kedua, penyusunan keterpaduan proses bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keterpaduan proses bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar instansi pusat dan pemerintah daerah. Keempat, integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan melalui a. Bagi pakai arsip dan informasi kearsipan
dalam instansi pusat, dalam pemerintah daerah, dan atau antar instansi pusat dan pemerintah daerah. B. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan. Dan C. Penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi. Penyelenggaraan negara oleh lembaga negara dan pemerintah daerah pasti akan menciptakan arsip. Arsip-arsip tersebut pada dasarnya dikelola oleh masing-masing instansi pencipta untuk memenuhi kemanfaatan internalnya. Misalnya untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik, sebagai bukti pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada institusi eksternal, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa kemanfaatan arsip yang dikelola tersebut diperluas, yakni kemanfaatan bagi instansi lain, bahkan bagi masyarakat secara nasional. Untuk itulah dibutuhkan suatu sistem dan jaringan nasional yang mampu untuk menghimpun dan menyediakan akses terhadap arsip dan informasi kearsipan yang terbuka. Inilah peran penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Melalui SIKN dan JIKN, instansi ataupun masyarakat dimanapun berada dapat mengakses arsip dan informasi kearsipan terbuka yang dikelola oleh semua instansi publik secara nasional. Melalui SIKN dan JIKN juga akan terbentuk memori kolektif bangsa. Ilustrasi penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Simpul jaringan secara rutin menyampaikan informasi kearsipan ke pusat jaringan nasional. Informasi tersebut disimpan dalam setiap repositori simpul jaringan di server pusat jaringan. Jika seorang pengguna mencari informasi kearsipan melalui portal JIKN, pencarian tersebut akan diteruskan ke seluruh repositori simpul jaringan. Informasi kearsipan yang diperoleh selanjutnya diteruskan untuk ditayangkan kepada pengguna. Pengguna selanjutnya dapat melihat informasi kearsipan dalam berbagai format atau media arsip dari berbagai simpul jaringan secara sekaligus. Secara internal, keikutsertaan instansi publik sebagai simpul jaringan dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN memberi manfaat, yakni bukti pelaksanaan UU Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009. Salah satu bentuk pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Dan UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Bukti implementasi instansi terhadap program OGI atau Open Government Indonesia, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan inovasi menuju good public governance. Pelaksanaan elektronisasi dokumentasi atau kearsipan, yang merupakan salah satu kegiatan dari 9 program reformasi birokrasi. Pengelolaan informasi kearsipan statis mulai akuisisi, pengolahan, penyimpanan, serta layanan kepada masyarakat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Efisiensi pencarian atau akses arsip baik untuk kepentingan internal organisasi maupun untuk layanan masyarakat. Alternatif tambahan untuk kegiatan kearsipan, seperti pameran virtual, rapat koordinasi daerah, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain. Secara nasional, keterlibatan sebagai simpul jaringan memberi manfaat, yakni memberi efisiensi pencarian informasi kearsipan secara nasional oleh masyarakat, yakni melalui portal JIKN.
memberi efisiensi dalam berbagi dan pemanfaatan informasi kearsipan antar penyelenggara negara, pengejauhan dari arsip sebagai simpul pemersatu bangsa, dan pembentukan memori kolektif bangsa. Salah satu bukti implementasi Indonesia terhadap Open Government Initiative (OGI), di mana Indonesia sebagai salah satu negara pelopor, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan. Jika kita melihat tren layanan kearsipan berbagi informasi kearsipan di sejumlah negara maju, terdapat sejumlah negara yang memiliki sistem dan jaringan sejenis SIKN dan JIKN, misalnya Swedia dengan nama National Archival Database, Inggris dengan nama Discovery, beranggotakan lebih dari 2.500 institusi kearsipan se-Inggris Raya, Kanada dengan nama Canadian Archival Information Network, beranggotakan lebih dari 800 lembaga secara nasional. Skotlandia, dengan nama SCAN, yang menghimpun informasi kearsipan se-Skotlandia. Bahkan, sejumlah negara di Eropa sepakat untuk membentuk portal akses informasi kearsipan multinasional, yang mereka beri nama Cendari. Bagian kedua, infrastruktur aplikasi. Indonesia Go Open Source. Sejalan dengan semangat Indonesia Go Open Source, sejak tahun 2004 pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan antara lain. Pada tanggal 30 Juni tahun 2004 dikeluarkan deklarasi 5 kementerian, yakni Kominfo, Ristek, Pan-RB, Diknas, dan Kumham, mengenai Indonesia Go Open Source Software, yakni penggunaan piranti lunak komputer legal dan sumber terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Surat Edaran Nomor 05 SM Kominfo 10/2005 tentang pemakaian dan pemanfaatan penggunaan piranti lunak legal di lingkungan instansi pemerintah. Surat Edaran dengan nomor SC 01/3/2009 tentang pemanfaatan perangkat lunak legal dan open source software (OSS). Peraturan Menteri PM Kominfo Nomor 7/2013 tentang pedoman penerapan interoperabilitas dokumen perkantoran bagi sistem elektronik untuk pelayanan publik. Kementerian Kominfo secara rutin telah menyelenggarakan Indonesia Open Source Award (IOSA), yang merupakan ajang penghargaan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dan lembaga negara lainnya yang telah melakukan migrasi ke penggunaan piranti lunak legal dengan pilihan utama open source software (OSS). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pasal 35 Ayat 1, Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE, mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. Aplikasi SIKN dan portal web JIKN. Aplikasi SIKN dan portal web JIKN didukung dengan penggunaan perangkat lunak sumber terbuka yang bernama Atom. Atom adalah singkatan dari Access to Memory, yang pada dasarnya merupakan aplikasi untuk mengelola arsip statis sesuai dengan standar internasional. Pengembangan aplikasi Atom diinisiasi oleh Dewan Kearsipan Internasional, atau The International Council on Archives atau ICA, dengan versi pertama dipublikasikan pada tahun 2008. Secara teknis aplikasi Atom dikembangkan oleh Artefactual Systems,
suatu institusi pengembang perangkat lunak sumber terbuka yang berdomisili di Kanada. Apakah aplikasi Atom? Atom adalah singkatan dari Access to Memory. Atom merupakan suatu aplikasi sumber terbuka berbasis web untuk penyediaan deskripsi dan akses terhadap arsip sesuai dengan standar internasional dalam lingkungan multibahasa dan multirepositori. Siapapun yang memiliki akses ke suatu browser, misalnya Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, dan lain-lain, dapat mengakses ke semua fitur dan fungsi pada aplikasi Atom. Aplikasi Atom berjalan pada web server yang dapat diinstal dan dijalankan pada banyak platform. Atom dibangun dengan tools sumber terbuka antara lain Nginx, MySQL, Symfony, Elasticsearch, bukan dari sumber yang bersifat proprietary atau sumber tertutup. Kode perangkat lunak yang mendasari Atom adalah sumber terbuka. Pengguna Atom bebas menggunakan, bebas memodifikasi, dan bebas membagi dokumentasi untuk memahami aplikasi Atom tersedia secara gratis. Terdapat forum pengguna untuk membantu mengatasi masalah dan membangun komunitas. Wiki dengan sumber-sumber dari komunitas, serta video tutorial YouTube dan rekaman webinar. Fitur multirepositori merupakan fitur yang digunakan dalam rangka membangun jaringan. Fitur ini tidak hanya dapat membangun jaringan nasional, melainkan juga jaringan regional ataupun lokal. Dalam setiap repositori, kita dapat membuatnya sesuai dengan tema institusi masing-masing. Misalnya mengunggah logo, banner, dan mengubah warna latar belakang melalui antarmuka pengguna. Aplikasi Atom dapat diintegrasikan dengan aplikasi preservasi digital bernama Archivematica. Aplikasi ini dikembangkan merujuk pada Open Archival Information System atau OAIS Reference Model sesuai dengan ISO STD 14721, suatu standar internasional untuk preservasi digital. Aplikasi Archivematica merupakan aplikasi sumber terbuka yang juga dikembangkan oleh pengembang aplikasi Atom, yakni Artefactual Systems. Aplikasi Atom yang dikembangkan oleh Artefactual Systems, versi pertamanya diluncurkan dan didiseminasi tahun 2008. Pada saat Kongres Dewan Kearsipan Internasional di Malaysia. Aplikasi ini telah mengalami proses penyempurnaan terus-menerus. Saat ini versi rilis terakhir adalah 2.5.3 yang dapat diunggah di website Access to Memory. Aplikasi Atom telah digunakan oleh ratusan lembaga kearsipan di seluruh dunia, baik oleh institusi pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk perguruan tinggi. Daftar institusi pengguna aplikasi ini dapat dilihat pada website Access to Memory. Berikut adalah tampilan website institusi pengguna Atom di beberapa negara.
Berikut adalah tampilan sejumlah website simpul jaringan SIKN dan JKN. Selain pencarian dan akses informasi kearsipan melalui portal JKN, dapat menggunakan perangkat komputer. Pengguna juga dapat menggunakan perangkat telepon genggam Android. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam mencari dan mengakses informasi kearsipan nasional secara cepat, mudah, dan murah. Untuk mempelajari aplikasi SIKN atau Atom secara lebih lengkap, Anda dapat mengunjungi sejumlah alamat web berikut. Untuk mempelajari proses instalasi aplikasi SIKN atau Atom dan penggunaan fitur administrator pada aplikasi, Anda dapat melihat sejumlah video tutorial di YouTube berikut yang disediakan oleh Artefactual System. Bagian ketiga. Konsep implementasi SIKN dan JKN. Alternatif skema implementasi SIKN dan JKN di simpul jaringan. Implementasi SIKN dan JKN oleh simpul jaringan dapat dilakukan melalui beberapa alternatif. Alternatif pertama, pusat jaringan menyiapkan repositori simpul jaringan di portal JKN dan memberikan akun untuk mengguna di simpul jaringan. Simpul jaringan memasukkan informasi kearsipannya secara langsung ke repositori tersebut. Informasi kearsipan simpul jaringan yang terbuka dapat secara langsung diakses oleh masyarakat pengguna melalui portal JKN. Alternatif kedua, pusat jaringan menyiapkan repositori simpul jaringan di portal JKN
Berikut subdomain aplikasi SIKN di server SIKN pusat jaringan. Dan memberikan akun untuk mengguna di simpul jaringan tersebut. Simpul jaringan memasukkan informasi kearsipan pada subdomain aplikasi SIKN-nya. Pusat jaringan melakukan ekspor/impor informasi kearsipan dari subdomain aplikasi SIKN simpul jaringan ke repositorinya di portal JKN. Informasi kearsipan simpul jaringan yang terbuka dapat secara langsung diakses oleh masyarakat pengguna melalui portal JKN. Alternatif ketiga, pusat jaringan menyiapkan repositori simpul jaringan di portal JKN dan memberikan akun untuk mengguna di simpul jaringan tersebut. Simpul jaringan melakukan instalasi mandiri aplikasi SIKN pada servernya. Pusat jaringan melakukan ekspor/impor informasi kearsipan dari aplikasi SIKN simpul jaringan ke repositorinya di portal JKN. Informasi kearsipan simpul jaringan yang terbuka selanjutnya dapat secara langsung diakses oleh masyarakat pengguna melalui portal JKN. Alternatif keempat. Alternatif ini sama dengan alternatif ketiga. Yang membedakan adalah, simpul jaringan tidak menggunakan aplikasi SIKN, melainkan aplikasi yang dibangun sendiri. Alternatif ketiga dan keempat adalah implementasi yang bersifat mandiri, karena mereka menggunakan sumber daya TIK sendiri. Solusi mendatang. Sinkronisasi data atau informasi kearsipan antara simpul jaringan dengan pusat jaringan tidak dilakukan melalui proses ekspor-impor, melainkan melalui proses pemanenan data atau data harvesting. Menggunakan Open Archival Information Initiative Protocol for Metadata Harvesting atau protokol OAIPMH. Dalam implementasinya, simpul jaringan yang mandiri dimungkinkan untuk membangun jaringan informasi kearsipan di lingkungannya sendiri. Jika simpul jaringan merupakan simpul subdomain, informasi kearsipan yang dimasukkan dapat diakses masyarakat secara langsung dari portal subdomainnya. Akses masyarakat melalui portal JIKN hanya dapat dilakukan setelah informasi kearsipan tersebut diimpor ke server pusat jaringan. Simpul jaringan ini menggunakan infrastruktur cloud SIKN dan JKN yang disediakan oleh pusat jaringan nasional. Sama halnya, jika simpul tersebut memiliki infrastruktur server sendiri, baik menggunakan aplikasi SIKN maupun aplikasi yang dibangun sendiri, maka informasi kearsipannya dapat diakses secara langsung oleh masyarakat melalui halaman webnya. Akses melalui portal JIKN hanya dapat dilakukan setelah informasi kearsipan tersebut diimpor ke server pusat jaringan. Simpul ini disebut sebagai simpul jaringan mandiri. Bagaimanakah prosedur untuk menjadi simpul jaringan? Untuk menjadi simpul jaringan, pertama-tama instansi harus memahami apa itu SIKN dan JKN. Jika instansi belum memahami hal terkait penyelenggaraan SIKN dan JKN, instansi dapat berkonsultasi dengan pusat SIKN dan JKN, ataupun mengikuti sosialisasi terkait SIKN dan JKN. Jika instansi telah memahami konsep penyelenggaraan SIKN dan JKN, dan berencana untuk menjadi simpul jaringan,
maka lakukan identifikasi syarat yang harus dipenuhi, yang meliputi persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Selain itu, instansi harus mempertimbangkan persiapan teknis, yang meliputi ketersediaan perangkat komputer, perangkat digitalisasi, dan koneksi internet. Instansi juga harus mempersiapkan sumber daya manusia yang akan melaksanakan tugas memasukkan informasi kearsipan yang dimiliki ke dalam sistem yang disediakan. Persiapan SDM ini dapat dilakukan melalui mengikut sertakannya dalam workshop SIKN dan JKN, ataupun dengan mengirimnya untuk magang di pusat SIKN dan JKN. Jika hal-hal teknis sudah memadai, instansi selanjutnya menyampaikan surat permohonan menjadi simpul jaringan kepada pusat SIKN dan JIKN. Berikut lampiran formulir mengenai profil instansi dan khazanah arsip atau daftar arsip yang dimiliki. Format surat dapat merujuk pada template yang disediakan. Surat ditandatangani oleh manajemen, setidaknya setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama. Surat yang dikirim akan mendapat telaah dari pusat SIKN dan JKN. Jika dianggap kurang lengkap atau tidak memenuhi syarat, maka informasi tersebut akan disampaikan kepada instansi yang bersangkutan untuk dilengkapi atau diperbaiki. Jika memenuhi persyaratan, pusat SIKN dan JIKN mengirimkan surat persetujuan kepada simpul jaringan. Secara bersamaan juga dibuatkan repositorinya di portal JIKN. Simpul jaringan selanjutnya sudah dapat aktif memasukkan informasi kearsipannya ke dalam sistem. Template surat permohonan menjadi simpul jaringan dapat diperoleh pada alamat berikut. Bagian keempat. Pengantar praktik aplikasi SIKN. Informasi kearsipan yang disediakan oleh simpul jaringan dalam portal JIKN adalah informasi kearsipan dari arsip yang telah tertata dengan baik. Penataan arsip adalah proses di mana khazanah arsip berapapun banyaknya dikontrol baik secara intelektual maupun secara fisik. Penataan arsip merupakan hasil dari analisa dan pengorganisasian khazanah arsip yang ada, sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan. Akses yang efektif dan efisien terhadap khazanah arsip hanya dimungkinkan jika khazanah tersebut telah tertata baik. Penataan arsip di dalam aplikasi SIKN atau portal JIKN mengikuti standar pendeskripsian arsip yang berlaku secara internasional yakni ISAT-G. Penataan arsip dilakukan dengan deskripsi multitingkatan, yakni dari tingkatan font, subfont, seri, subseri, berkas atau file, dan item. Tingkatan deskripsi yang digunakan merujuk pada hasil analisa dan pengorganisasian khazanah arsip yang bersangkutan, atau dapat juga disesuaikan dengan penataan fisiknya. Apapun variasi penataan di bawahnya, pendeskripsian suatu khazanah arsip harus dimulai dengan tingkatan font. Font adalah keseluruhan khazanah arsip, apapun bentuk atau medianya, yang diciptakan dan atau diakumulasikan secara terorganisir, dan digunakan oleh seseorang, keluarga, atau suatu organisasi, dalam kaitannya dengan aktivitas dan fungsi dari penciptanya tersebut. Subfont adalah subbagian dari font yang berisikan sekelompok arsip yang berkaitan dari suatu subbagian struktur administrasi tertentu dalam organisasi pencipta.
atau yang memiliki kesamaan kelompok geografi, kronologi, fungsi, atau kesamaan bahan arsipnya. Jika suatu organisasi memiliki struktur administrasi yang sangat besar atau kompleks, maka suatu subfond dapat dipecah ke sejumlah subfond di bawahnya. Seri adalah sekumpulan arsip yang tertata berdasarkan suatu sistem pemberkasan tertentu, atau dikelola sebagai suatu kelompok arsip, karena merupakan hasil dari proses pengumpulan atau pemberkasan yang sama, atau kegiatan yang sama, atau memiliki bentuk yang sama, atau mengelompok karena adanya keterkaitan pada saat pembuatan, penerimaan, atau penggunaan arsip-arsip tersebut. Berkas adalah sekumpulan arsip tertata, yang dikelompokkan baik untuk dipergunakan saat ini oleh pencipta, atau pada proses penataannya oleh lembaga kearsipan. Karena arsip-arsip tersebut berkaitan dengan subjek, kegiatan, atau transaksi yang sama. Item adalah unit arsip terkecil, misalnya sebuah surat, laporan, foto, dan lain-lain. Berikut contoh penataan arsip pada salah satu khasanah arsip di ANRI. Pada tingkatan tertinggi adalah fond, misalnya Arsip Sekretariat Negara tahun 1949 sampai tahun 1960. Ini merupakan keseluruhan khasanah Arsip Sekretariat Negara tahun 1949 sampai tahun 1960. Tingkatan berikutnya adalah subfond. Contoh dalam hal ini adalah produk hukum. Karena khazanah arsip Sekretariat Negara di ANRI tidak hanya berupa arsip mengenai produk hukum. Tingkatan berikutnya adalah seri, di mana produk hukum yang ada ditata berdasarkan kesamaan format produk hukum. Misal undang-undang, undang-undang darurat, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Tingkatan berikutnya adalah berkas, di mana masing-masing format produk hukum dalam setiap seri tersebut dikelompokkan dalam suatu berkas yang diurut berdasarkan tahun penciptaannya. Yang terakhir adalah tingkatan item, di mana semua produk hukum dalam setiap berkas diurutkan berdasarkan nomornya. Betapapun besarnya suatu organisasi, pada dasarnya khazanah arsipnya dapat ditata dan dideskripsikan menggunakan pendekatan deskripsi multitingkatan, yakni font, subfont, seri, subseri, berkas, dan item. Dalam memberikan informasi kearsipan pada aplikasi SIKN atau portal JKN, setidak-tidaknya 3 bagian informasi kearsipan berikut harus diberikan. Pertama, dimulai dengan memasukkan data atau informasi mengenai entitas simpul jaringan. Pendeskripsian informasi pengelola arsip ini merujuk pada standar ISDH atau standar internasional untuk pendeskripsian institusi pengelola arsip. Bagian ini memberikan informasi lengkap tentang identitas instansi pengelola fisik dari arsip yang dideskripsikan. Selanjutnya, informasi kearsipan yang dimasukkan adalah informasi atau deskripsi mengenai entitas arsipnya, yakni dengan pendekatan multitingkatan, mulai dari tingkatan font hingga pada tingkatan item. Pendeskripsian ini merujuk pada standar ISAT G.
atau standar internasional untuk pendeskripsian arsip. Bagian ini memberikan informasi lengkap tentang konten arsip yang disediakan untuk diakses masyarakat. Terakhir, informasi yang dimasukkan adalah informasi mengenai entitas pencipta arsip. Pendeskripsian pencipta arsip ini merujuk pada standar ISA/ARCPF atau standar internasional untuk pendeskripsian pencipta arsip. Bagian ini memberikan informasi lengkap tentang identitas instansi pencipta arsip yang dideskripsikan. Pada dasarnya, informasi mengenai entitas pencipta arsip dapat juga dilengkapi terlebih dahulu sebelum memasukkan informasi mengenai entitas arsip. Informasi atau data mengenai entitas pengelola arsip atau data simpul jaringan dan entitas pencipta arsip pada dasarnya melengkapi informasi atau deskripsi mengenai entitas arsip. Elemen data minimal yang harus diisi saat memberi informasi atau data mengenai entitas pengelola arsip atau profil simpul jaringan adalah kode identitas pengelola arsip, nama resmi institusi, tipe pengelola arsip, alamat, nomor telepon, faksimili, dan email, serta narahubung. Elemen data yang harus diisi saat memberi informasi atau data mengenai entitas pencipta arsip adalah tipe entitas pencipta arsip, nama resmi pencipta arsip, kode unik, dan tanggal keberadaan. Elemen data yang harus diisi saat memberi informasi mengenai entitas arsip adalah kode referensi, judul, tanggal, tingkat deskripsi, jumlah dan media arsip, nama pencipta, nama instansi pengelola arsip, sistem penataan dan/atau klasifikasi arsip, ketentuan akses terhadap arsip, keberadaan arsip asli, keberadaan kopi arsip, serta keterangan, jika ada, tahapan dalam memasukkan dan kontrol informasi kearsipan pada aplikasi SIKN dan portal JKN. Pertama, simpul jaringan menentukan kasana arsip yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi SIKN atau portal JIKN dari inventaris atau daftar arsip yang ada. Kedua, menyusun skema penataan arsip secara logis atau sesuai dengan skema penataan yang telah ada dalam inventaris atau daftar arsip untuk kebutuhan deskripsi multitingkatan pada aplikasi SIKN. Ketiga, memasukkan informasi kearsipan sesuai dengan deskripsi multitingkatan pada aplikasi SIKN atau melalui repositori simpul jaringan di portal JKN. Keempat, mengunggah kopi digital arsip yang ada, jika menjadi kebijakan simpul jaringan. Dan kelima, melakukan kontrol rutin terhadap keterkinian status akses informasi kearsipan pada portal JKN. Informasi kearsipan bagaimanakah yang dapat disediakan simpul jaringan untuk diakses masyarakat melalui portal JKN? Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tidak menyebutkan batasan informasi kearsipan dari arsip apa saja yang dapat disediakan untuk diakses masyarakat melalui JKN. Undang-undang hanya menegaskan bahwa informasi kearsipan tersebut berasal dari arsip dinamis dan arsip statis. Namun demikian, salah satu rujukan yang dapat menjadi pegangan simpul jaringan di provinsi, kabupaten, kota, adalah Peraturan Kepala Andri Nomor 29 Tahun 2011.
tentang pedoman penelusuran arsip statis di lingkungan pencipta arsip. Pertama, semua kebijakan pimpinan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota yang bersifat mengatur dan naskah yang ditandatangani oleh pimpinan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota. Kedua, bukti keberadaan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota, yakni bukti memori dan identitas pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota, yang memuat ciri khas dan informasi khusus tentang pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota sebagai pencipta arsip. Dan ketiga, bukti kinerja pemerintahan daerah. Namun demikian, simpul jaringan tetap harus melakukan uji konsekuensi atau melakukan pertimbangan terhadap semua arsip yang akan disediakan kepada publik. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP Nomor 14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Pada bab 5 mengenai informasi yang dikecualikan, pasal 17 Undang-Undang KIP di atas disebutkan mengenai kriteria informasi yang dikecualikan bagi publik, yang secara ringkas adalah: pertama, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat a. menghambat proses penegakan hukum, b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, e. merugikan kepentingan hubungan luar negeri, f. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, dan g. mengungkap rahasia pribadi. Kedua, memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Dan ketiga, informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang, sejalan dengan Undang-Undang KIP tersebut. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Paragraf 2 mengenai penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis. Pasal 44 ayat 1 menyatakan, pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum, dapat a. menghambat proses penegakan hukum, b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya, e. merugikan ketahanan ekonomi nasional, f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, g. mengungkapkan isi atau akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum, h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi, dan i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. Untuk mencoba praktik menggunakan aplikasi SIKN, dapat dilakukan dengan mengunjungi pilihan alamat URL berikut. Pertama. Kedua. Dan ketiga.
Untuk melihat video belajar aplikasi SIKN, silahkan kunjungi YouTube Pusat SIKN dan JIKN. Dan untuk mendapatkan manual aplikasi SIKN, silahkan unggah pada alamat URL berikut. Selamat mencoba. Berikut adalah daftar materi pelajaran penggunaan aplikasi SIKN yang dapat dipelajari di YouTube Pusat SIKN dan JIKN. Jika Anda memerlukan informasi terkait penyelenggaraan SIKN dan JIKN, atau masalah terkait implementasi SIKN dan JIKN, Anda dapat menghubungi kami pada alamat Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, atau Pusat SIKN dan JIKN. Jalan Ampera Raya nomor 7, Cilandak Timur. Gedung C lantai 8. Jakarta Selatan 12560. Atau mengirim email ke support@sikn.go.id. Atau menyampaikannya melalui aplikasi Helpdesk pada alamat URL https://helpdesk.jikn.go.id. Terima kasih.